Ilmu pengetahuan mempunyai peran dalam setiap aktivitas manusia. Ilmu pengetahuan memiliki arti yaitu usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan dapat meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Di Indonesia, masalah pemerataan pendidikan masih menjadi salah satu masalah yang serius di Indonesia. Di Indonesia, sekolah di wilayah pelosok masih sedikit dan jarak tempuh ke sekolah yang jauh menjadi masalah utama. Jika disorot secara realita, masih banyak anak-anak di pedalaman yang tertinggal sangat jauh dalam bidang pendidikannya. Pertama, jauhnya jarak tempuh dari rumah menuju ke sekolah. Dua, minimnya fasilitas pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Tiga, minimnya tenaga pengajar profesional. Sila-sila Pancasila yang menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk ciptaan haruslah tunduk pada Sang Pencipta serta juga mewujudkan sikap toleransi terhadap umat beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang ada di bumi ini adalah makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang sama yang diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan fitrahnya. Oleh karena itu, pendidikan harus mengajarkan agar tidak membedakan usia, agama, dan tingkat sosial budaya. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan merupakan nilai dasar yang penting bagi bangsa Indonesia. Sila ini mengajarkan bahwa semua manusia haruslah bersatu karena kita satu dan tidak ada perbedaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mencerminkan semangat demokrasi dan mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam pendidikan, demokrasi sangat relevan untuk mencerminkan sikap serta prinsip tentang menghargai pendapat dan pikiran orang lain. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan negara salah satunya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengajarkan tentang keadilan ini melalui sistem yang telah diterapkan. Sebelum itu, seberapa penting sih pendidikan di daerah pelosok menurut Anda? Jadi, memajukan pendidikan di daerah pelosok itu sangat penting, sehingga jadikannya lebih berkembang dan setara dengan pendidikan yang ada di kota. Dengan semakin banyaknya sumber daya manusia yang berpendidikan, Indonesia tidak perlu lagi menggunakan tenaga kerja asing dan Indonesia dapat menggunakan tenaga kerja ahli dari Indonesia itu sendiri. Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi negara maju dan bukan lagi menjadi negara yang berkembang. Lalu, bagaimana sih kalian mengatasi permasalahan tersebut? Bagaimana cara mengatasi pendidikan di daerah pelosok? Sebelum itu saya jelaskan pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang merata. Saya sebagai mahasiswa, langkah yang saya lakukan pertama yaitu memfasilitasikan pendidikan secara merata di berbagai daerah pelosok. Yang kedua, bertukar guru di berbagai daerah. Menurut Anda, apakah langkah pemerintah dalam pemerataan pendidikan di Indonesia ini sudah cukup efektif? Menurut saya, pemerintah masih minim dalam memfasilitasi pendidikan yang ada di Indonesia, terutama pendidikan yang ada di pelosok daerah. Hal ini bisa dilihat ketika pihak pemerintah lebih mengutamakan upaya pembangunan yang ada di berbagai sekolah yang ada di perkotaan. Menurut saya, masih minimnya pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan di daerah. Dalam memberikan fasilitas, pemerintah dinilai kurang maksimal, sehingga pendidikan anak di daerah masih terkesan asal-asalan. Hal tersebut juga termasuk faktor penyebab kegagalan mewujudkan pendidikan merata di seluruh Indonesia.
Lantas, upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Pemerataan pendidikan di Indonesia tidak hanya bisa fokus pada daerah terpencil atau tertinggal saja, tetapi di provinsi yang sudah maju juga masih ada wilayah yang belum terjangkau akses internet. Kepemimpinan pendidikan adalah salah satu cara untuk mengakselerasi pemerataan pendidikan di Indonesia. Jika sudah ada kerja bareng, maka selanjutnya ialah menguatkan kepemimpinan pendidikan, sebab kepemimpinan pendidikan adalah salah satu hal yang penting untuk meningkatkan kualitas pengajar, distribusi yang lebih merata. Nantinya, jika pemimpin di sekolah sudah bisa bagaimana mengajar dengan baik dan bisa menjadi teladan, contoh, mentor bagi guru-guru yang lain, maka itu dapat mempercepat peningkatan kualitas guru dan tenaga kerja di daerah yang tertinggal. Kesimpulannya yaitu, Pancasila sebagai dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar tentang jati diri bangsa. Pancasila juga dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah yang ada, seperti pemerataan pendidikan di daerah pelosok Indonesia yang diwacanakan oleh pemerintah belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakatnya. Masalah yang terjadi mulai dari tim pengajar, sarana, maupun prasarana yang dibutuhkan. Dengan adanya nilai Pancasila, kita harus bisa mengimplementasikan nilai tersebut untuk menghadapi masalah yang terjadi agar dapat meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dan menciptakan generasi baru untuk memajukan Indonesia.